يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Masalah kronologi bisa mendapatkan penghargaan nih Pak Iya. Ustadz. Iya. Iya, jadi kemarin itu saya sebagai orang yang mengelola stasiun televisi, tentu saja mendapat semacam desakan dari pemirsa, dari relasi dari kawan-kawan yang mereka di antara mereka ini ada orang-orang yang masya Allah beri rezeki lah gitu ya. Dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka mengatakan, ada yang nanya begini, Pak Ustadz itu berapa sih hadiah utamanya gitu kan? Saya tanya kawan-kawan berapa hadiah utamanya gitu. Ada yang jawab kayaknya 30 juta gitu kan. Itu ada beberapa orang yang sudahlah karena muyasarah namanya ya. Beliau itu memilih untuk memenangkan keyakinannya, agamanya. Udahlah kami iuran akan memberikan hadiah pertama gitu. Jadi karena itu kemudian saya koordinasi dengan kru, dengan kawan-kawan, dengan di bagian siaran, mereka qadarullah pada ada yang ibunya ke rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya sudahlah bismillah saya jalan gitu ke Medan. Saya kabarkan ke beberapa kawan, ternyata subhanallah termasuk dari Salam TV, Yayasan Arisalah juga ternyata mereka menghubungi juga gitu. Gimana sih ini ada perlu buat acara enggak gitu. Akhirnya ternyata yayasan juga yang lain dari Sukabumi, Yayasan Mimbar Tauhid. Kemudian juga ternyata mereka juga didesak yang sama oleh jamaah, oleh kaum muslimin di Sukabumi, kemudian ini kaum muslimin di Medan juga. Jadi akhirnya tanpa direncanakan yang terlalu matang, tidak direncanakan, tiba-tiba tiga mudir yayasan itu kemudian menyampaikan hal yang sama. Ternyata kami juga sama jamaahnya, sama kawan-kawannya, sama relasinya itu kemudian masya Allah akhirnya terkumpullah dana yang kita ini ndak hanya dalam sehari kalau nggak salah, tidak diduga. Kemudian ada yang sampai saya sekian sampai subhanallah 100 juta hanya terkumpul dalam waktu sekitar sehari. Dan saya akhirnya udahlah datanglah kemarin ke Salam TV dan akhirnya terjadilah peristiwa yang mengharukan itu bahwa kita menyampaikan amanah dari para pemirsa, dari kaum muslimin, dari berbagai macam kota yang mereka berduyun-duyun ingin memberikan penghargaan gitu. Dan juga ada yang kemudian ingin mengumrohkan, ada ingin menghajikan gitu ya. Akhirnya kurang lebih seperti itu. Itu gambaran bahwasanya subhanallah tidak dikomando, tidak dikoordinir, tetapi mereka pada mencari kemana saya kalau mau memberikan penghargaan. Dan masya Allah keluarganya ini luar biasa. Jadi ketika akhirnya saya cari-cari nomor mereka gitu ya, itu keluarganya tidak mau di blow up. Keluarganya itu termasuk yang merasa bahwa putrinya itu memang bukan melakukan itu lillah karena Allah. Nggak ada pikiran ingin dapat apa gitu. Apalagi ingin viral, itu nggak ada. Jadi kita juga harus melobi ke pihak keluarganya bahwa kami nggak akan memblow up akhwat gitu. Karena mereka kan karena bercadar, bapaknya mendidik dengan baik, jadi tidak ingin juga anak perempuannya kemudian terblow up gitu ya. Enggak. Jadi termasuk masalah dana itu juga kita memberikannya dengan malu-malu gitu. Maksudnya kawan-kawan ini dari beberapa yayasan dan lembaga dakwah itu memberikannya kita harus merayu dulu, Pak ini amanah ini. Jadi mereka juga tidak mengharapkan itu. Masya Allah. Mereka bukannya diberi langsung menerima. Begitu saya menerima, tidak. Mereka itu perlu diyakinkan bahwa ini apresiasi dari kaum muslimin, dari para pemirsa, dari ini yang mereka Allah titipi rezeki dan ini terlanjur kami terima gitu. Jadi harus disampaikan amanah. Jadi setelah dirayu, setelah diinikan, barulah mereka ya terpaksa menerima. Dan masya Allah lah keluarga yang saya sendiri ketemu dengan bapaknya, keluarganya itu saya terharu gitu. Ya Allah, keluarga yang subhanallah sederhana, mengajarkan nilai agama dengan baik dan tidak memikirkan aspek-aspek duniawi gitu. Jadi justru yang seperti itu Allah berikan
rizki. Ini juga pelajaran juga kalau Allah sudah menetapkan ingin memberi rizki pada seseorang, walaupun dia tidak meminta, walaupun dia ya tidak meminta, tapi Allah kasih gitu. Dari Luar jalan yang biasa. tak terduga-duga. Iya, Ustaz, bahkan ya. saya ini kayak seperti dijorokin gitu, karena saya kan lagi santai-santai, tidak ngerti itu Pak, pada banyak telepon, banyak yang ini Ustaz tolong saya berikan. Ya resiko orang di media ya, ketika kita mengelola apalagi televisi, Iya. banyak lah yang kemudian selama ini, bukan hanya ini saja sebenarnya, maksudnya ada misalkan kita ada program wakaf Quran gitu, ada orang-orang yang masya Allah, Allah berikan rezeki, saya ingin berwakaf 5 juta, 6 juta, satu Quran itu 50.000, Iya. dijual 50.000. Ada orang yang udah saya 100 ini. Jadi ada hamba-hamba Allah ya, yang kemudian mereka Allah berikan rezeki dan mereka ingin menggunakan rezeki itu di jalan kebaikan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya kurang lebih itu, sehingga kemarin juga dengan Alhamdulillah Salam TV juga dengan Pak Allah Azza wa Jalla, Salam TV melive-kan. Iya. Jadi semoga juga pahalanya dapat Amin.